Yang saya hormati peserta webinar kali ini, menyambung dari paparan Mbak Winnie tadi pada sesi pertama yang telah menyampaikan evaluasi organisasi, maka saya di sesi kedua ini akan menyampaikan implementasi bagaimana proses bisnis dan racimatrik itu. Kemudian kami di Sekjen DPD akan menyampaikan, akan berbagi pengalaman gitu ya. Kami tidak menggurui gitu, tetapi kami hanya berbagi pengalaman, bercerita bagaimana kami mengimplementasikan penerapan pendekatan proses bisnis dan racimatrik dalam evaluasi organisasi Sekjen DPD. Nah, berdasarkan apa namanya timeline dan sejarah yang kami lakukan, kami perlu melakukan evaluasi organisasi dengan strong argumen gitu, dengan argumentasi yang kuat. Kalau memindahkan sesuatu kotak di dalam organisasi, pertimbangannya bukan kira-kira, oh ini kira-kira harus dipindah atau dia harus disederhanakan dan seterusnya. Jadi kami dengan menggunakan eh, tools atau pendekatan proses bisnis dan racimatrik, karena kami sudah memiliki proses bisnisnya yang sangat ya, bagi kami hampir sempurna begitu, walaupun kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi kami sudah memiliki dasar-dasar apa untuk tindak lanjut dari penataan tata laksana dari proses bisnisnya, kemudian SOP dan seterusnya. Kami sedang melakukan penyusunan itu. Jadi yang paling penting di dalam konsep penataan kelembagaan, organisasi dan tata kerja Sekjen DPD RI sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang perubahan kedua Persekjen Nomor 17 tentang Sekjen DPD RI, kami perlu merumuskan desain organisasi yang ideal yang seperti apa. Kami coba merumuskan yang pertama, mampu merespon perubahan dinamika eksternal maupun merespon perubahan dinamika internal. Karena dalam penyusunan organisasi itu harus menyesuaikan peraturan-peraturan yang tadi kami sampaikan. Ada peraturan dari BRIN, dari luar yang mempengaruhi. Ada peraturan kebijakan tentang penyederhanaan. Kemudian ada peraturan tentang ULP, ada macam-macam. Itu harus kita kita identifikasi, kita inventarisir, kemudian kita masukkan di dalam struktur. Kemudian ada SPBE dan seterusnya. Kemudian ada meningkatkan struktur yang ideal bagi kami, desain organisasi yang mampu meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Sekjen DPD RI. Kemudian mewujudkan organisasi yang agile, yang lincah gitu, yang right size, right function, serta right behavior. Kemudian yang kelima, organisasi ideal bagi Sekjen DPD yaitu mudah dalam mewujudkan visi, jadi tidak malah menghambat atau tumpang tindih dalam mewujudkan visi misi Sekjen DPD RI dalam menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel, modern dalam mendukung tugas dan wewenang konstitusional DPD RI. Kemudian mudah yang terakhir yang terkait dengan rumusan desain organisasi Sekjen DPD RI, tentunya yang ideal yaitu yang mudah dalam melaksanakan rencana strategis Sekjen DPD RI. Kemudian proses bisnis Sekjen DPD RI ada 11 proses bisnis yang efisien dan efektif. Yang terakhir mampu menyesuaikan dengan perkembangan SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik maupun teknologi informasi. Itulah rumusan-rumusan yang ingin kami wujudkan di dalam melakukan penataan organisasi. Lanjut, next. Kemudian terkait dengan proses bisnis, jadi proses bisnis ini kami sudah tahun 2019 itu sudah melakukan penyusunan proses bisnis, kemudian menghasilkan peta proses terdiri dari 11 proses, peta proses bisnis. Kemudian dari menyusun peta proses bisnis itu, kami juga mendapatkan peta subproses terdiri dari 50 subproses. Ini penting. Kemudian peta relasi, kemudian ada 90 peta lintas fungsi atau CFM atau cross functional map. Nah, inilah bahan dasar untuk melakukan racimatrik terkait dengan evaluasi organisasi Sekjen DPD. Next. Nah, apa 11 proses itu? Jadi di dalam penyusunan peta proses bisnis Sekjen DPD RI ada 11 proses. Yang pertama yang paling atas itu adalah proses utama. Ada 11 proses. Kemudian diklasifikasikan ada proses utama, kemudian ada proses pendukung dan ada proses sumber daya.
Yang level yang di atas itu ada proses utama, ada 4, yaitu pengelolaan fungsi legislatif yang dikasih kode DPD 01, kemudian DPD 02-nya adalah pengelolaan fungsi representatif, kemudian DPD 03-nya pengelolaan fungsi pengawasan, kemudian DPD 04-nya pengelolaan persidangan. Itulah yang disebut dengan proses utama dalam Sekjen DPD memberikan dukungan kepada eh, mewujudkan kewenangan konstitusional DPD RI. Kemudian untuk proses pendukung ada 3, yaitu layanan hukum itu diberi kode DPD 05, kemudian DPD 06-nya ada pengelolaan data dan sistem informasi, kemudian DPD 07-nya pengelolaan informasi, publikasi, dan keprotokolan. Itulah yang menjadi fungsi pendukung, proses pendukung terkait dengan proses bisnis Sekjen DPD RI. Nah, proses Sekjen DPD RI yang sebagai sumber daya atau manajemen itu ada 4, yaitu dikasih kode DPD 08 sampai DPD 11. Nah, DPD 08 itu tentang proses bisnis terkait dengan pengelolaan SDM dan organisasi di Sekjen DPD tentunya. Kemudian pengelolaan program anggaran dan kinerja. DPD 10-nya layanan umum, kemudian DPD 11-nya adalah pengelolaan sistem pengawasan dan pengendalian Sekjen DPD RI. Itulah 11 peta proses bisnis yang kemudian di dalam peta proses bisnis ini ada subproses, ada peta subproses yang terdiri dari 50. Kalau dibuka nanti file folder atau proses bisnis yang ada DPD 01 dibuka, ada subfoldernya, ada subprosesnya. Dibuka lagi ada peta relasinya, ada dan seterusnya. Ada peta lintas fungsinya. Lanjut. Nah, semua dari kami sampaikan dari organisasi dan tata kerja tadi, ada kotak-kotak unit organisasi yang mempunyai hubungan atau relasi ketika melakukan proses bisnis DPD 01, misalkan terkait dengan pengelolaan fungsi legislasi. Kemudian kita contohkan di sini ada pengelolaan persidangan. Siapa saja yang terlibat, ada Biro Persidangan 1, ada unit organisasi yang terlibat apa, itulah yang relasi. Ada Biro Persidangan 2, ada Sekretariat Pimpinan, ada Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, ada Biro Organisasi Keanggotaan Kepegawaian, ada Biro Perencanaan Keuangan, ada Biro Protokol, ada Biro Umum dan Kantor Daerah. Itu untuk pengelolaan persidangan. Untuk pengelolaan fungsi legislatif nanti akan berbeda lagi. Untuk pengelolaan fungsi representasi berbeda lagi, layanan hukum berbeda, kemudian layanan umum juga akan berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan peta relasi. Pentingnya peta proses bisnis, lanjut. Next. Pentingnya peta proses bisnis ini untuk melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan racimatrik. Nah, inilah yang disebut dengan cross functional map atau peta lintas fungsi terkait dengan pengelolaan perancangan undang-undang. Ini hanya kami tampilkan satu saja. Nah, ini kalau dilihat siapa yang berperan di dalam proses bisnis tentang pengelolaan perancangan undang-undang, itu ada Biro Persidangan 1 dan Persidangan 2. Itulah yang disebut tadi Mbak Winnie terkait dengan responsible, siapa yang bertanggung jawab, kemudian ada accountable-nya siapa saja, itu dari sini menentukan RACI tadi, dari cross functional map. Lanjut. Nah, ini kemudian kami sampaikan, jadi dari peta proses bisnis yang telah disampaikan itu, yang telah kami susun, ada 11 proses di Sekjen DPD. Nah, misalkan kami sampaikan di dalam, agak digedein sedikit, Mas. Itu ada untuk pengelolaan fungsi legislasi itu ada subprosesnya ada 4. Ada pengelolaan kegiatan penyusunan terkait prolegnas. Ada DPD 01.01 dan itu kodenya. Kemudian ada pengelolaan perancangan undang-undang. Kemudian ada pengelolaan dukungan pengambilan keputusan persidangan. Ada pengelolaan notulensi dan risalah. Nah, kemudian ada layanan hukum, misalkan apa saja pengelolaan layanan hukum itu terdapat subproses, ada
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subproses. Ada pengelolaan dukungan penyusunan dan pengundangan produk hukum sampai pada pengelolaan penyusunan instrumen administrasi Sekjen DPD. Kemudian semua proses itu ada subprosesnya yang perlu diidentifikasi dan disepakati bersama. Jadi pentingnya penyusunan proses bisnis ini sampai ke 11, next Mas. Sampai ke yang 11, lanjut. Nah, yang terakhir digedein, tolong digedein. Nah, di dalam DPD 11 ini terdapat subproses untuk pengelolaan sistem pengawasan dan pengendalian Sekjen. Ada pengendalian internal, ada pengawasan internal, kemudian ada koordinasi APIP dengan pengawas eksternal, kemudian ada koordinasi APIP dengan pengawas eksternal, ada pengelolaan informasi birokrasi. Itulah rumusan-rumusan atau penyusunan dari proses bisnis sampai ke subproses. Jadi ini menjadi penting terkait dengan raji matrik. Lanjut, next. Nah, yang tadi kami sampaikan terkait dengan subproses dan peta lintas fungsi atau TFM. Nah, kemudian dihitung tadi berdasarkan raci tadi, R-nya berapa dan seterusnya, kemudian accountable-nya itu ada berapa, consult-nya berapa, inform-nya ada berapa. Semua unit organisasi di eselon 2 itu ada inspektorat, ada biro organisasi, kemudian ada biro perencanaan keuangan, dihitung racinya semua. Itu yang paling bawah, itu yang paling bawah menjadi hasilnya. Nah, hasilnya itu misalkan di inspektorat itu ada 10. Kemudian ada R-nya 10 misalkan gitu. Dan kemudian itu dirangkum next slide. Jadi ternyata hasilnya ini yang di Sekjen DPD untuk raci itu inspektoratnya untuk R-nya ada 10. Biro organisasi keanggotaan dan kepegawaian ada 24 setelah dihitung tadi. Kemudian biro perencanaan keuangan ada untuk responsibelnya ada 9. Biro sistem informasi dan dokumentasi ada 7. Biro umum ada 5, biro protokol hubungan masyarakat ada 7, kemudian biro persidangan 1 ada 10, biro persidangan 2 ada 13, biro sekretariat pimpinan ada 3, pusat perancangan kebijakan hukum ada 3, pusat kajian daerah dan anggaran ada 3. Ini dan ACI-nya sudah dihitung. Kemudian analisis tentang nilai racinya di Sekjen DPD batas atasnya itu ada 14,65 atau sekitar 15 gitu. Nah, kemudian batas bawahnya ada 2,44. Artinya apabila R-nya itu di Sekjen DPD melebihi dari 14,65 ini, maka proses CFM atau proses bisnis terkait dengan fungsional map-nya atau proses bisnis di Sekjen DPD ada yang terlalu berlebihan kalau melebihi di batas atas. Jadi banyak urusan atau banyak proses yang kelebihan proses di situ. Nah, ini salah satunya yang di atas nilai atas 14 itu adalah biro organisasi keanggotaan dan kepegawaian ada 24. Kemudian yang di batas bawah tidak ada yang melampau, itu semuanya masih pada taraf normal, jadi masih aman. Tetapi kami bisa melihat secara kuantitatif mana yang kelebihan proses dan mana yang dalam standar dan seterusnya. Lanjut, next. Nah, kemudian ketika cross functional map itu dari 1 sampai 90 itu diidentifikasi, khususnya misalkan nanti yang R yang ada responsible yang ada di biro OKK ini, contohnya biro OKK ada sekitar sekian CFM gitu. Nah, kemudian R-nya yang responsible-nya 24, ada 24 R itu, misalkan ada CFM layanan advokasi hukum, kemudian pengelolaan litigasi dan bantuan hukum, kemudian ada pengelolaan penyusunan keputusan Sekjen, ada pengelolaan penyusunan peraturan Sekjen, ada perencanaan formasi SDM sampai pengelolaan reformasi birokrasi. Nah, ketika itu diidentifikasi, maka ada analisis yang ternyata
CFM itu bisa digabungkan menjadi satu CFM. Ada dari analisis seluruh CFM pada proses bisnis Sejen DPD tersebut akan menghasilkan re-engineering. Ini perlu dianalisis penting ketika sudah memiliki peta proses bisnis, maka bisa yang lebih efisien dan tumpang tindih mana untuk mewujudkan visi, maka re-engineering terhadap CFM tersebut yang ada di responsibelnya Biro Organisasi Keanggotaan Kepegawaian bisa digabungkan beberapa CFM menjadi satu, bisa memindahkan CFM itu pada unit organisasi tertentu, bisa mengurangkan CFM yang tidak perlu atau bisa menambahkan CFM baru. Tetapi pada kasus di Biro Organisasi Keanggotaan Kepegawaian yang melebihi batas atas tadi, maka Sejen di organisasi dan keanggotaan ada yang digabungkan menjadi satu CFM. Contohnya CFM pengelolaan penyusunan keputusan Sejen dan pengelolaan penyusunan peraturan Sejen itu digabungkan jadi satu CFM misalkan. Kemudian pengadaan SDM dengan pengadaan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Jadi P3K yang PPNPN itu yang mau diangkut yang mau ini menjadi P3K misalkan itu. Nah, ini pengadaannya dijadikan satu menjadi satu CFM dan seterusnya. Jadi re-engineering terhadap analisis CFM ini penting di dalam raci matrik. Lanjut. Nah, kemudian revitalisasi organisasi Sejen DPD RI selain nanti melihat cross functional map dan re-engineering CFM, maka dari kesimpulan itu bisa menghasilkan re-engineering unit organisasi atau kotak organisasi yang lebih efisien dan tidak tumpang tindih dalam mewujudkan visi misi organisasi. Nah, beberapa kemungkinan dalam penentuan jumlah unit organisasi Sejen DPD yang dihasilkan dengan analisis proses bisnis dan metode raci matrik itu ada beberapa. Yang pertama, penambahan kotak atau unit organisasi membuat kotak baru. Kemudian ada pengurangan kotak atau penghapusan atau penghilangkan atau penggabungan kotak atau pemindahan kotak fungsi dan penyederhanaan. Lanjut, nah, proses bisnis dan raci matrik pada evaluasi organisasi DPD RI pada metodologi yang kami pakai di Sejen DPD. Selain dari metode ini yang penting tadi disampaikan sempat disinggung oleh Mbak Winnie pada sesi yang pertama bahwa terkait dengan evaluasi organisasi atau revitalisasi organisasi itu tidak hanya dengan metode raci saja. Nah, ini akan kami sampaikan bahwa metode kuantitatif kalau menggunakan metode raci dengan metode raci matrik itu melakukan penugasan tanggung jawab melalui responsibility assignment metric atau RAM atau lebih dikenal raci matrik itu dengan RAM atau lebih umum dikenal dengan istilah raci matrik itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Winnie di sesi pertama, responsible, accountable, consult, dan inform. Kemudian analisis kebutuhan melalui studi dokumen. Kami juga melakukan itu, kemudian interview, kami lakukan interview ke seluruh unit organisasi, kami kumpulkan misalkan dari eselon 2, 3, dan 4-nya kami undang untuk dilakukan interview dan tanya jawab gitu. Kemudian penyusunan peta proses, subproses, dan peta relasi, identifikasi dan penyusunan cross functional map, identifikasi dan analisis raci matrik untuk menyusun rekomendasi perbaikan organisasi. Selain itu, kami juga menerapkan metode kualitatif dengan analisis praktek empirik. Jadi tadi yang kami sampaikan mengundang seluruh unit organisasi, kami undang, kemudian benchmark melihat dari misalkan strukturnya Sejen DPD, kementerian, atau dari kesekjenan di luar negeri. Kemudian metode expert judgment dalam pengertian praktis adalah pertimbangan atau pendapat ahli. Kami mengundang narasumber misalkan itu yang berpengalaman untuk melakukan analisis untuk melihat lebih dalam seperti apa organisasi dan tata kerja Sejen DPD. Tentunya kami di Sejen DPD ada peraturan dan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan kotak itu muncul. Jadi selain raci matrik, kemudian dengan praktek empirik, benchmark, dan best practice, kemudian ada expert judgment, ada peraturan ketentuan yang berlaku karena adanya misalkan di bagian sekretariat komite 1 karena
implementasi dari peraturan tata tertib Setjen peraturan tata tertib DPD RI yang mengharuskan adanya alat kelengkapan misalkan berjumlah 11. Kalau misalkan alat kelengkapannya nanti periode baru nambah atau berkurang, kalau kayak seperti posisinya Setjen DPR dengan penambahan komisi. Nah, pendekatan ilmiah untuk merumuskan menghasilkan desain kelembagaan organisasi Setjen DPD RI terbaik yang ideal, kami sampaikan bahwa ini menjadi kesimpulan. Mudah-mudahan menggunakan Racimatrix, kemudian dengan metode kualitatif, praktek empirik, benchmark, best practice, kemudian expert judgment, kemudian peraturan dan ketentuan, mudah-mudahan ini bisa merumuskan organisasi yang mampu meningkatkan kinerja organisasi dengan proses bisnis yang tepat dan tindak. Kemudian organisasi Setjen DPD dapat meningkatkan efisiensi efektivitas organisasi, minimal tidak tumpang tindih gitu, minimal yang tumpang tindih. Izin bertanya nih Oke, sama silakan, Bu. Mbak Winnie. Tadi tuh saya tertarik sekali ya sama yang disampaikan ini. Kemudian juga sama Pak Nova. Kami dari instansi pendidikan ini, Pak, apakah yang disampaikan Mbak Winnie maupun Pak Nova itu bisa diterapkan di kami? Pada di tempat kami tuh, kalau kami kan ada peta bisnis itu tidak hanya dari atas, di bawahnya sudah ada peta bisnis juga. Kalau saya ngelihat mengikuti Pak Nova, tapi kayaknya banyak sekali ya. Kebetulan saya juga basicnya bukan orang manajemen, jadi sedikit sedikit saya browsing terkait dengan apa istilah yang Mbak Winnie sampaikan, Pak Nova sampaikan seperti itu. Kalau penerapan seperti yang Mbak Winnie Racimatrix itu, kalau diterapkan di tempat kami yang notabene dasarnya adalah seperti Tridharma Pendidikan itu bisa nggak ya Mbak Winnie? Nah, seperti itu Mbak Winnie. Gitu Mbak. Terima kasih Bu Ida pertanyaannya. Silakan Mbak Winnie bisa langsung dijawab Terima pertanyaannya. kasih Bu Ida. Tadi kalau pertanyaannya apakah bisa untuk Bu Ida mungkin dari UMS ya ini. Ya. Bisa Bu, bisa banget karena kami juga pernah mendampingi salah satu perguruan tinggi seperti Poltek PU ya. Itu juga pernah melakukan penyusunan peta proses bisnis. Jadi walaupun misalnya Tridharma itu kata Ibu kan mungkin hanya berkaitan itu saja, tidak, karena kita melihat proses secara keseluruhan apa aja yang ada di sebuah instansi tersebut. Mungkin yang Tridharma itu bisa menjadi proses inti di dalam peta proses bisnis di UMS nantinya, tapi kan ada proses pendukung, proses lainnya, tadi juga disampaikan oleh Pak Nova, ada terkait misalnya pengelolaan sumber daya manusianya, mungkin tidak hanya dosen, tapi mungkin untuk kepegawaian yang lainnya, kemudian ada terkait pengelolaan kinerja dan anggaran, pengelolaan kebijakan, mungkin pengelolaan teknologi dan informasi. Jadi masih banyak sebenarnya aktivitas-aktivitas yang ada di UMS sendiri yang bisa kita masukkan kepada peta proses bisnis, di mana memang peta proses bisnis ini juga dibagi menjadi 3 bagian lagi, Bu. Ada proses inti yang memang menjadi proses utamanya yang langsung berurusan misalnya dan berkaitan dengan stakeholder gitu. Kemudian ada proses lainnya dan proses pendukung. Jadi sangat bisa Bu nanti untuk UMS menyusun peta proses bisnisnya gitu. Kalau ini berlanjut boleh ya Mbak ya, langsung ya. Kalau di tempat itu kan kami yang prodi itu kan sifatnya seperti tersentral gitu Mbak, tersentral pada univ gitu ya. Memang prodi diharapkan untuk apa namanya, untuk memiliki peta bisnis sendiri, tetapi untuk bagian-bagian seperti yang Mbak Winnie bilang tadi, itu kami tetap harus menginduk ke atas. Nah, apa RACI itu bisa juga diterapkan untuk yang skopnya lebih kecil, Mbak. Kalau kita ngelihatnya kan, kalau saya memandang tempatnya Pak Nova yang lebih sudah besar ya, itu kayaknya kami tuh jadi saya ngikutin. Kira-kira kalau untuk yang skop kecil itu apakah itu bisa dipakai gitu? Kemudian standar nilainya yang kata Mbak Winnie tadi yang ada 2 atau sekian-sekian itu bisa juga bisa diterapkan di kami gitu Mbak. Oke, jadi kan memang kalau di peta proses bisnis, kalau kita recall kembali ke belakang ya Bu, di peta lintas fungsi pelaksananya ya, nanti di pelaksananya itu mungkin terlihat nih peran prodi itu ada di mana di setiap peta lintas fungsi di unitnya. Nanti setelah itu juga
setelah kita melakukan seluruh peta lintas fungsi diturunkan menjadi kemudian kita identifikasi R-nya di mana saja, nanti akan terlihat untuk setiap unit itu apa namanya, di unit itu terlihat beban tanggung jawabnya. Tapi kalau diturunkan ke prodi memang belum pernah, tapi mungkin masih bisa apabila kita menggambarkan peta proses bisnisnya. Jadi memang harus berurutan sih Bu, maksudnya dari unitnya terlebih dahulu memang harus punya peta proses bisnisnya terlebih dahulu gitu. Oh, berarti kita breakdown gitu ya Mbak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Biasanya juga misalnya di Kementerian PUPR, contohnya nanti di lingkup, kalau kita sebut dalam lingkupnya itu ada 4 lingkup ya Bu, kalau di peta proses bisnis. Di kementerian itu biasanya ada di lingkup 3, kemudian diturunkan misalnya ke direktorat itu ada di lingkup 4-nya. Nanti disitulah memang harus ada urutannya gitu, karena nanti kan tetap seperti Ibu sampaikan ya, kita tetap mengikut dari UNIF misalnya. Jadi memang harus berurutan, harus kita breakdown dari atasnya terlebih dahulu gitu. Oke. Kalau untuk mengevaluasi peta bisnis itu waktu yang paling bagus kira-kira berapa ya Mbak ya? Kalau berdasarkan pengalaman kami 3 sampai 6 bulan sih Bu rata-ratanya. Tergantung karena kan memang harus intens sekali ya untuk penggambaran diskusinya. Nanti mungkin dari Pak Nova bisa menyampaikan juga pengalamannya seperti apa dalam penyusunan peta lintas fungsi. Karena kan tadi sepertinya ada yang 90 bahkan ada yang 100 lebih untuk Iya, prosesnya gitu ya Bu. Dan biasanya iya, memang yang lama itu karena di peta proses bisnis sendiri kan harus ada hubungan lintas unitnya. Kita harus mengundang semua unit yang terlibat. Biasanya diskusinya itu yang lumayan membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi untuk menyepakati bahwa misalnya alur pendaftaran mahasiswa itu seperti ini, unit yang terlibat itu apa saja. Jadi kurang lebih diskusi-diskusi itulah yang lumayan memakan waktu yang lama. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami itu 3 sampai 6 bulan. untuk melakukan satu kali evaluasi Mbak itu Mbak. Untuk penyusunan peta proses bisnis. Kalau tindak lanjutnya dari peta proses bisnisnya sudah ada menuju tadi yang RACI bisa sampai 3 bulan sih Bu. Jadi setelah kita identifikasi kan tadi saya sampaikan ya ketika sudah dihitung nilai statistiknya, Ya. kemudian kan kita perlu bisnis proses improvement. Kita lihat kembali apakah benar nih yang menjadi R atau yang menjadi penanggung jawab ini adalah unit A gitu. Jadi hal-hal tersebutlah jadi kita harus mengulang kembali gitu. Kayak melihat kembali alurnya apakah sudah sesuai, apakah benar penanggung jawabnya sesuai dengan tusinya, seperti itu. Ya Mbak. Ya, kalau misalkan sudah punya peta proses bisnisnya harusnya lebih cepat sih, Bu. Kebetulan kami sudah ada nih Mbak. Cuma belum kebetulan ini kami sudah ada pengajuan ISO dan sudah dilakukan. Kemudian kami ada surveillance tahun ini. Nah kita ingin mencoba bagaimana sih mengevaluasi peta bisnis yang sudah kami buat seperti itu. Kalau kayak kami mengikuti ini tuh karena lihat oh ini ada ini nih gitu. Coba belajar. Ternyata yang kami pelajari cukup menarik ya dari Mbak sama Pak Nova. Tapi cuma kalau ngelihat Pak Nova tuh wow sekali sudah karena skopnya sudah nasional gitu. Gitu Mbak Windy. Makasih Mbak.